Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 287, ditangkap secara paksa. Lindong, tempat di sini bukan sesuatu yang bisa ditempati oleh bocah nakal sepertimu. Orang tua ini melakukan ini demi dirimu sendiri. Jika kamu cerdas, ambil inisiatif dan mundur. Karena kamu agak terkait dengan Lin Clan, orang tua ini bersedia melepaskan rasa tidak hormat yang kamu berikan kepada Wang Clan aku. Ucap Wang Tong. Tangan Wang Tong ada di belakang punggungnya saat dia menatap dan Lindong dengan wajah tanpa ekspresi sementara suaranya yang dingin bergema di langit. Buat apa menghormatimu? Jawab Lindong. Mata Lindong tenang saat dia menatap Wang Tong dan banyak praktisi klan Wang di belakangnya dan menjawab dengan suara yang juga menggema. Jelas, dia sudah lama berharap ini terjadi. Sombong, balas Wang Tong. Setelah mendengar ini, seringai melintas di mata Wang Tong. Dia secara alami mengerti bahwa mengingat karakter Lindong, dia tidak akan pernah meninggalkan kesempatan ini. Karena itu, dengan satu cara, dia sekarang punya alasan untuk bergerak. Bahkan jika orang lain membicarakannya, dia bisa mengatakan bahwa itu Lindong yang sombong, dan bukan dia yang tidak memberikan kesempatan terakhir. Paman Lin Fan, teriak Lin Keer. Ketika dia melihat Wang Clan bersiap untuk menyerang Lindong, murid cantik Lin Keer berubah sedikit tertekan, sementara kekhawatiran memenuhi wajahnya yang cantik, ketika dia melihat ke arah tetua di sebelahnya. Pada saat ini, tetua bernama Paman Lin Fan mengerutkan alisnya. Wang Tong memang agak berlebihan, untuk berpikir bahwa ia benar-benar akan mengeroyok generasi yang lebih muda, ia benar-benar terlalu berkulit nafsu. Pikir Lin Fan. Lin Fan dan seorang tetua lainnya bertukar pandang, tetapi tepat ketika mereka akan berbicara, sebuah suara dingin memasuki telinga mereka, tidak perlu repot. Kami akan bekerja sama dengan klan Wang dalam masalah penting dan kami tidak bisa mengabaikan gambaran besar karena sedikit insiden. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Fan dan sisanya memandang ke arah Lin Langtian yang ada di platform batu. Suara dari sebelumnya jelas berasal dari yang terakhir, dan sehubungan dengan kata-katanya, bahkan Lin Fan dan anggota generasi yang lebih tua dari klan merasa sulit untuk keberatan. Selain itu, apa yang dia katakan memang benar, maka mereka hanya bisa diam-diam menghela nafas sebelum menggelengkan kepala pada Lin Keer. Ketika dia melihat ini, Lin Keer dengan ringan menggigit bibir merahnya. Kecemasan memenuhi hatinya, namun dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri saat ini. Ucap Wang Yan. Di platform batu, Wang Yan dengan dingin terkekeh. Meskipun dia sangat heran bahwa Lindong telah mengalahkan praktisi sekte pedang kuno, dia percaya bahwa formasi Wang Clan saat ini lebih dari cukup untuk menekan Lindong sampai dia tidak bisa merangkak kembali. Dengarkan perintahku dan serang bersama. Tangkap orang yang berani mempermalukan Wang Clan kami. Teriak Wang Tong. Ekspresi Wang Tong menyeramkan ketika teriakan rendah tiba-tiba terdengar. Iya, setelah mendengar perintah Wang Tong, banyak praktisi klan Wang segera merespons. Satu demi satu, aura Yuan Power yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh mereka. Dalam sekejap, seluruh langit mulai bergetar karena undulasi Yuan Power yang tangguh. Ketika mereka melihat barisan Wang Clan, ekspresi banyak orang di alun-alun sedikit berubah. Klan Wang memang layak menjadi salah satu dari 4 klan besar, sebuah faksi biasa praktis tidak memiliki harapan untuk mencapai kekuatan seperti itu. Lindong benar-benar akan menderita kali ini. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan memprovokasi klan Wang. Beberapa tatapan penuh belas kasihan ketika mereka melihat ke arah Lindong. Meskipun mereka agak mengagumi kekuatan yang terakhir, pada akhirnya, kekuatan orang yang sendirian tidak dapat dibandingkan dengan faksi. Di udara, Lindong langsung mengabaikan tatapan kasihan itu. Matanya sedingin pisau ketika mereka menatap praktisi klan Wang di bawah ini. Berdasarkan jajaran mereka, klan Wang jelas jauh melebihi sekte pedang kuno. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menangkap aku. Tantang Lindong. Ekspresi Lindong gelap saat dia melambaikan tangannya.
sebuah sosok langsung muncul di depannya. Ini adalah boneka simbol bermutu tinggi yang diperolehnya di sarang simbol. Setelah memanggil boneka simbol ini, Lindong tidak ragu sama sekali dan langsung menyuntikkan 50.000 pil yuan murni ke dalam tubuh boneka simbol. 50.000 pil yuan murni diserap oleh boneka simbol dalam sekejap. Segera, cahaya keemasan gemerlap yang berisi energi mengerikan dengan cepat menyebar di langit. Apa itu? Undulasi energi yang sangat kuat. Bahkan seorang praktisi penciptaan Ki tingkat lanjut tidak akan bisa mengeluarkan undulasi seperti itu. Ucap dari kerumunan. Gelombang energi yang tiba-tiba meledak di langit langsung menyebabkan seluruh alun-alun dipenuhi dengan kejutan, karena tatapan yang tak tertandingi memandang ke arah sosok di langit. Di atas arena batu, senyum dingin yang ada di wajah Wang Yan membeku. Bahkan kelopak mata Lin Langtian mulai berkedut. Sepertinya dia tidak bisa mengabaikan gelombang kejut energi itu. Wang Tong juga terpana dengan pemandangan ini sampai kelopak matanya mulai berkedut dengan keras. Gelombang kejut energi itu bahkan menyebabkan jantungnya berdebar. Bocah ini benar-benar aneh, mengira dia sebenarnya punya begitu banyak trik. Ucap Wang Tong. Pergi, ucap Lindong. Sama seperti orang yang tak terhitung jumlahnya kagum karena gelombang kejut energi yang menakutkan, jari Lindong tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Tong. Saat ia dengan tegas memerintahkan, bahwa boneka simbol, yang telah mengambil 50.000 pil yuan murni langsung berubah menjadi kilatan emas, sebelum merobek udara dan terbang ke arah Wang Tong. Hentikan dia, teriak Wang Tong. Ketika dia melihat sosok emas itu berlari ke arahnya, Wang Tong ketakutan karena cemasnya. Segera, dia buru-buru berteriak. Dia bisa merasakan bahwa dia tidak dapat menahan gelombang kejut energi itu. Ketika mereka mendengar suara Wang Tong, berbagai praktisi elit Wang Clan segera sadar kembali. Segera, mereka mengaktifkan kekuatan Yuan mereka dan mengeksekusi berbagai seni bela diri, yang mengisi cakrawala mereka dan menghujani kilatan emas itu. Formasi mereka cukup mengesankan. Boom boom boom. Namun, bahkan ketika menghadapi serangan ganas dari praktisi elit Wang Clan yang tak terhitung jumlahnya, kilatan emas itu seperti kekuatan yang tak terbendung. Dimanapun itu dilewati, setiap seni bela diri akan langsung hancur berantakan dan itu tidak menyebabkannya melambat sama sekali. Kali ini, Lindong jelas mengerti bahwa ada banyak praktisi elit di klan Wang. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, dia langsung menyuntikkan 50.000 pil yuan murni ke dalam boneka simbol. Jumlah pil yuan murni yang mengejutkan itu secara langsung memberi simbol pupet energi yang sangat hebat dan meledak-ledak. Oleh karena itu, kali ini, Lindong yakin bahwa di antara praktisi tahap penciptaan Ki, tidak ada yang bisa menghentikan serangan simbol pupetnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung dari kerumunan, kilatan emas memporak-porandakan setiap elit Wang Clan praktisi seni bela diri dan pertahanan pada tingkat yang mengkhawatirkan, sebelum sosoknya melintas dan langsung muncul di depan Wang Tong. Apa? Teriak Wang Tong dengan terkejut. Ketika dia melihat bahwa kilatan emas telah menembus secara langsung melalui pertahanan yang dibuat oleh beberapa praktisi elit, syok menyembur ke mata Wang Tong. Meskipun demikian, dia masih seorang praktisi tahap Ki Creation yang benar-benar maju. Oleh karena itu, ia segera mencengkeram tangannya yang besar, sebelum platform emas segera terwujud di depannya. Kemudian, dia dengan kejam membantingnya ke simbol pupet. Saat menghadapi serangan Wang Tong, simbol pupet meluncurkan kepalanya, sebelum platform emas yang tampak kokoh itu langsung terhempas, sebelum meledak menjadi debu emas dengan ledakan keras. Setelah menghancurkan platform emas dengan satu pukulan, telapak tangan cepat simbol pupet itu menjorok ke depan, sementara itu membawa angin kekuatan yang sangat kuat sebelum dengan kejam menghantam dada Wang Tong. Bang! Pertahanan Yuan Power di tubuhnya langsung dimusnahkan, sementara pakaian di tubuh Wang Tong langsung robek. Kemudian, tubuhnya meluncur seperti bola meriam, sebelum dia meninggalkan goresan hampir 100 meter di tanah. Akhirnya, tubuhnya dengan keras menghantam batu besar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Ketika mereka melihat bahwa Wang Tong secara instan dikalahkan dengan satu pukulan, keributan meletus di seluruh arena. Bahkan, kekaguman mengisi 3 anggota klan besar lainnya. Hasil ini benar-benar melebihi harapan mereka. Bagaimana mungkin? Ucap Wang Yan. Berdiri di arena batu, Wang Yan mulai ketakutan setelah menyaksikan situasi ini.
Wang Tong adalah praktisi tahap Qi Creation yang benar-benar maju, bagaimana dia bisa dengan mudah dikalahkan setelah satu gerakan. Gumam Wang Yan, dia menggunakan wayang simbol bermutu tinggi itu lagi. Ucap Teng Lei. Mata Teng Lei gelap ketika dia menatap kilatan emas itu, sementara hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Setelah semuanya, barang itu seharusnya menjadi miliknya, namun sekarang berakhir dengan Lindong. Saat dia merasakan sepasang mata bingung yang tak terhitung jumlahnya menatap dirinya, Lindong tetap tenang. Kemudian, dia menatap dingin pada Wang Tong, yang masih muntah darah, sebelum pikirannya bergerak dan simbol wayang itu sekali lagi berubah menjadi kilatan emas dan berlari ke arah Wang Tong dengan niat membunuhnya. Tindakan boneka simbol itu menyebabkan Wang Tong dan praktisi elit Wang Clan lainnya menjadi sangat bingung. Sebelum yang pertama bisa berteriak, sisa praktisi elit klan Wang buru-buru membuat langkah mereka lagi. Kemudian, berbagai seni bela diri yang tangguh sekali lagi diarahkan dengan kejam ke arah kilatan emas itu. Bang bang bang, seni bela diri yang tangguh memenuhi cakrawala. Namun, kilatan emas itu sekali lagi tak terhentikan. Serangkaian ledakan terdengar, sebelum kebingungannya, kilatan emas itu sekali lagi muncul di depan Wang Tong. Kemudian, ia mengulurkan tangan sedingin es dan meraih ke tenggorokan Wang Tong sebelum perlahan mengangkatnya. Ketika mereka menatap Wang Tong yang bingung, yang berjuang di tangan boneka simbol, seluruh arena menjadi sunyi. Kemudian, sepasang mata yang agak bingung dan takut langsung berbalik untuk melihat pemuda itu, yang melayang di udara. Wajah Lindong tenang saat dia melihat ke bawah dan mengamati kerumunan. Kemudian, suaranya yang acuh tak acuh sekali lagi terdengar. Sehubungan dengan kursi ke-9, apakah ada orang lain yang keberatan? Tanya Lindong. Suara santai pemuda itu perlahan memantul di seluruh arena besar. Namun, tidak ada yang berani menyuarakan keberatan mereka saat ini. Bahkan faksi sekuat Wang Clan dihancurkan oleh Lindong. Oleh karena itu, untuk faksi lain, terlepas dari pendapat mereka sendiri, mereka tidak lagi punya nyali untuk memprovokasi dia. Arena itu sunyi. Sepertinya aura yang mendominasi muncul tanpa sadar dari pemuda yang melayang-layang di udara. Dia mampu mendominasi dari kerumunan dengan kekuatannya sendiri. Setelah menyaksikan tingkah lakunya yang kejam, kilatan aneh melintas di mata beberapa wanita di arena. Kalau tidak, terima kasih. Ucap Lindong. Ketika dia melihat bahwa kerumunan itu diam, Lindong tersenyum lembut sebelum sosoknya melintas dan dia berlari ke arena batu dan duduk dengan kokoh di kursi ke-9. Bab selanjutnya, bab 288, menduduki. Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu terus mencoba keberuntungan kamu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Lindong. Setelah dia duduk di atas tikar, Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum simbol wayang melemparkan telapak tangannya dan dengan kejam melemparkan Wang Tong yang kebingungan ke arah anggota klan Wang. Bukannya dia tidak ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia membenci lelaki tua itu sampai ke tulangnya. Namun, ada banyak praktisi elit Wang Clan di sekitar. Karena itu, jika dia benar-benar membunuhnya, maka mereka pasti akan bertarung dengannya sampai akhir dan mereka tidak akan membiarkan dia mengambil kursi ini dengan damai. Lebih jauh lagi, meskipun wayang simbol bermutu tingginya sangat kuat, untuk mengeksekusi serangan kuat sebelumnya, ia harus menghabiskan 1 ton pil yuan murni. Berdasarkan penghematan Lindong saat ini, ia tidak bisa mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, yang terbaik baginya untuk tidak menekan klan Wang terlalu keras. Pikir Lindong. Wajah Wang Tong pucat yang bahkan ia didukung oleh para praktisi Wang Clan yang elit. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat rompi Soul Tracer defensif tingkat menengah yang dia kenakan. Saat ini, di permukaan rompinya, sebenarnya ada retakan di sana. Jika bukan karena rompi ini, serangan telapak tangan simbol pupet akan menyebabkan dia terluka parah. Meskipun demikian, dia masih dalam kondisi yang cukup menyesal saat ini. Kamu, ucap Wang Tong. Ketika dia mendengar teriakan Lindong, semburat kemerahan menyembur ke wajah Wang Tong dan menyebabkannya menjadi sangat marah sampai dia hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum dia bisa berteriak lalu jawabannya, dua tetua di sampingnya bergegas berjalan dan menghentikannya. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Lindong menunjukkan bahwa mereka harus mengevaluasi kembali strategi mereka. Aku ingin tahu bagaimana bajingan itu berhasil mendapatkan Soul Tracer bermutu tinggi.
Untuk saat ini, kita hanya bisa melepaskan masalah ini, kalau tidak bahkan Wang Yan mungkin terlibat dan kehilangan kesempatan ini. Seorang tetua Wang Clan dengan lembut berkata, "Ya, anak itu benar-benar melebihi harapan kita. Bahkan jika kita bergabung dan membunuhnya, kita mungkin harus membayar harga yang mahal juga. Saat ini, orang-orang yang telah kami bawa untuk perjalanan ini, tidak dapat membunuhnya tanpa kerugian." Tetua lain menganggukkan kepalanya dan berkata, ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajah Wang Tong itu sangat merah. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan getir. Kemudian, dia duduk di tanah dan mulai memulihkan diri. Setelah Wang Clan memilih untuk tenang, arena raksasa menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan mengeluarkan aroma kuno unik yang khas bagi wilayah spiritual kuno ini. Beberapa saat kemudian, orang banyak mulai pulih secara bertahap dari kejutan yang mereka alami setelah pertempuran kilat sebelumnya. Namun, sedikit kekaguman di mata mereka. Pertempuran Lindong dengan Wang Clan mirip dengan kikat dalam panci. Meskipun dia tidak bergerak secara pribadi, hasil dari pertempuran itu jelas. Kenyataannya, ketika beberapa praktisi yang tajam melihat wayang simbol emas bermutu tinggi itu, wajah mereka langsung terpampang iri hati. Harta jiwa bermutu tinggi adalah harta yang sangat langka. Bahkan kultus wayang mengerikan hanya memiliki 2 dari mereka. Namun, mereka tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar memilikinya juga. Tidak heran dia tidak takut sama sekali dengan klan Wang. Ternyata dia benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya. Ucap dari kerumunan. Hehehe, orang itu benar-benar dapat memaksa klan Wang untuk mundur. Dia memang berbakat. Aku tidak pernah menyangka ada bakat seperti itu di antara anggota keluarga cabang kami. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk dinanti-nantikan selama pertemuan keluarga tahun depan. Ucap salah satu tetua Lin Clan. Di fraksi Lin Clan, kekaguman yang tebal memenuhi Lin Fan dan wajah para tetua lainnya. Segera, mereka tanpa sadar memujinya dengan lembut. Klan Wang selalu menjengkelkan dan mereka jarang bersedia untuk mundur. Namun, situasi saat ini membuat mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan orang yang menjengkelkan, seseorang harus lebih menjengkelkan daripada dirinya. Sama seperti apa yang dilakukan Lindong, ketika dia langsung meronta-ronta mereka untuk tunduk. Meskipun tindakannya mendominasi dan menjengkelkan, dia mampu menekan Wang Tong dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan nyata, klan Wang tidak mampu membayar harga untuk melakukannya. Selanjutnya, Lindong sendirian dan dia tidak akan rugi. Oleh karena itu, dalam pertandingan hidup atau mati, hasilnya kemungkinan akan sangat mengerikan. Orang itu, ucap Lin Ke-er. Hati gelisah Lin Ke-er sekarang mulai diam-diam tenang. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menepuk dadanya yang indah, sementara dia menguping pembicaraan antara kedua tetua di sampingnya. Kemudian, matanya tanpa sadar menatap sosok muda yang duduk di atas tikar, sebelum kilatan aneh tanpa sadar bersinar di matanya. 1 tahun yang lalu, meskipun Lindong bisa membangkitkan minatnya, dia belum bisa membuatnya terpana. Namun, sekarang mereka telah bertemu lagi, Lindong membuatnya sangat kagum. Tidak hanya dia mampu mengalahkan Wang Yan, jenius terkenal dari Wang Clan, dia mampu memaksa seluruh Wang Clan untuk mundur dengan cara yang mendominasi tepat di depan kerumunan dan mengamankan tempat ke-9. Transformasi dramatisnya menyebabkan Lin Ke-er benar-benar terpana. Apakah ini pemuda yang sama dari 1 tahun yang lalu, yang secara mengerikan ditindas oleh aura Lin Langtian di makam tua? Pikir Lin Ke-er. Lindong duduk dengan tenang di atas tikar. Doa itu, sementara berkas cahaya berkumpul di atasnya. Berkenaan dengan tatapan aneh dari kerumunan, dia tidak keberatan sama sekali. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, boneka jiwa tingkat tinggi itu segera muncul di sampingnya. Sama seperti pengawal yang loyal, wajahnya tanpa emosi. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Saat ini, di 8 tijar doa lainnya, 7 pasang mata menyapu Lindong dengan ekspresi yang rumit. Setelah semuanya terjadi, Lindong adalah yang pertama untuk mengamankan satu tempat menggunakan kekuatannya sendiri dan tanpa mengandalkan faksi pendukungnya. Heh, Lindong, kamu benar-benar ramah tamah. Wuci dari Martial Alliance mengangkat jempolnya dan menunjuk ke arah Lindong. Ada sedikit kekaguman di matanya. Jika dia berada di posisinya, berdasarkan kemampuannya sendiri,
dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan tempat. Lindong menjawab dengan senyum ramah. Ekspresi tangguh dan dominan di wajahnya tampaknya melunak. Mendengus, kamu hanya mengandalkan kekuatan dari simbol bonekamu. Apa yang bisa dibanggakan? Di dekatnya, Wang Yan tertawa kecil ketika berkata, jika kamu tidak mengajak Wang Klan kamu, aku dapat dengan mudah meniup kamu dengan satu tamparan. Lindong dengan santai tersenyum saat dia berkata, bajingan, jawab Wang Yan. Ketika dia mendengar kata-katanya, bahwa Mu Qianqian dan Huang Pujing tanpa sadar menutupi bibir merah mereka, sementara yang terakhir bahkan melirik Lindong. Ekspresi mempertanyakan yang sebelumnya di matanya sekarang telah menghilang. Setelah semuanya, tindakan Lindong telah benar-benar membuktikan kemampuannya sendiri. Bajingan kamu, teriak Wang Yan. Wang Yan sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi merah. Sama seperti dia ingin melampiaskan kemarahannya, setelah dia melihat boneka simbol berdiri di belakang Lindong, dia hanya bisa dengan enggan menyerah. Kemudian, dia tertawa kecil ketika berkata, kamu bisa menjadi angku sekarang. Namun, siapapun yang menyinggung Wang Klan aku pasti akan menyesalinya. Lindong acuh tak acuh saat ia memilih untuk mengabaikannya. Kemudian, dia menurunkan matanya dan melirik sosok itu, yang duduk di depan. Sosok itu telah duduk di sana dengan tenang sejak awal dan dia seperti sebuah patung dan dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan ketika dia duduk di tempat itu, dia tidak tersentak sama sekali. Berdasarkan tindakannya, sepertinya peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak mengganggunya sama sekali. Itu adalah tipe diam dari ketidakpedulian, ucap Lindong. Lindong tersenyum meskipun dia tidak berbicara lebih jauh. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai diam juga. Saat ini, Lin Langtian memiliki hak untuk memandang rendah dirinya. Namun, Lindong percaya bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Penghinaan yang diderita ayahnya setelah dia lumpuh dan dipaksa berlutut di dalam makam tua karena auranya. Bahkan sampai sekarang, Lindong masih ingat dengan jelas peristiwa ini. Sebenarnya, motivasi di balik mengapa ia memilih untuk meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri sendirian, bertahan dalam sesi pelatihan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya dan tersandung sendirian di provinsi Great Desolate yang kacau ini, semuanya itu berasal dari Lin Langtian. Setelah Lindong menduduki kursi ke-9, hanya ada satu tempat terakhir yang tersisa di arena batu. Sekali lagi, pertempuran yang sangat sengit meletus atas kepemilikan tempat terakhir ini. Setelah banyak tantangan dan perubahan, sebuah faksi bernama Bliss Valley akhirnya muncul sebagai pemenang dan mendapatkan tempat terakhir di tikar. Saat ini, 10 tempat akhirnya ditempati. Ketika mereka menatap 10 sosok di atas arena batu, desahan mulai terdengar di arena. Sepertinya itu adalah masalah yang sulit untuk menonjol di antara semua pahlawan ini. Setelah tempat ke-10 itu ditempati, setelah sekitar 10 menit, keributan akhirnya muncul dari Manifestation Martial Tablet itu, ketika lingkaran cahaya aneh perlahan-lahan menyebar dari Manifestation Martial Tablet itu sebelum menjerat seluruh arena batu dan membungkus semuanya di dalamnya. Ketika pusaran yang bercahaya itu memanjang sampai tubuhnya, Lindong jelas bisa merasakan sensasi dingin yang menyapu seluruh tubuhnya. Segera, sebelum dia bisa bereaksi, kesadarannya tergelincir sementara pusaran yang bersinar perlahan muncul di atas Manifestation Martial Tablet itu. Ketika pusaran bercahaya itu muncul, kekuatan hisap yang tak tertahankan muncul dari dalam. Kemudian, jejak energi mental dari Lindong tampaknya menentang perintahnya, karena itu melayang menjauh dari tubuhnya dan masuk ke dalam pusaran yang bersinar. Bas-bas. Di atas arena batu, 10 sosok duduk dengan tenang seperti patung. Sementara itu, suara berdengung aneh, seperti lonceng kuno, terdengar santai dari dalam Manifestation Martial Tablet. Saat suara itu bergema di seluruh arena, itu menyebabkan hati seseorang menjadi tenang. Ketika mereka menatap 10 sosok yang tidak bergerak di atas arena batu, beberapa orang mulai menjadi penasaran dan tunggu untuk mengantisipasi. Mereka tahu bahwa pada saat-saat berikutnya, 10 dari mereka akan diberikan dengan manual seni bela diri dari Manifestation Martial Tablet. Namun, tingkat seni bela diri yang diperoleh harus bergantung pada bakat dan nasib masing-masing. Aku ingin tahu siapa yang akan bisa mendapatkan manual Manifestation Martial Arts kali ini. Ucap seseorang. Bersambung.